Bisa nggak ya XRP menuju $3 di bulan ini? Oke, jadi di sini ada 4 faktor yang akan kita bahas. Hai Trading Universe, oke, saat kita buat video ini XRP berada di harga $2,17, sekitar Rp36.000. Nah, pertanyaannya, apakah bulan November ini XRP masih punya bahan bakar untuk menuju $3? Pastikan kalian nontonnya sampai habis supaya nanti nggak gagal paham. Oke, disclaimer dulu, video ini tujuannya untuk edukasi dan sharing informasi tentang market XRP. Karena kita sudah berada di kuartal 4 2025, di mana fase ini penentuan ya antara bearish trend dan konsolidasi market bullish yang sebenarnya sudah mulai pudar. Jadi saya tidak mengajak untuk kalian melakukan investasi pada koin yang saya sebutkan. Ada bonus serbat hingga 200 USDT bagi kalian yang belum punya akun trading. Jadi kalian bisa daftar Binance menggunakan link di deskripsi video dan menggunakan kode ini untuk mendapatkan bonus voucher tersebut. Oke, jadi ini 4 bahan bakar untuk XRP secara fundamental. Yang pertama, sedang dalam tahap pengajuan ETF spot. ETF yaitu Exchange Trade Fund. Artinya itu seperti kendaraan investor raksasa di Wall Street untuk membeli kripto tanpa ribet. Isu ini terus memanas dan memberikan harapan besar bagi masuknya dana segar ke pasar XRP. Kalau pengajuan ETF XRP aja udah bikin heboh gitu ya, membuat aliran dana ke XRP sudah mulai berjalan. Itu artinya kalau XRP disetujui, pintu gerbang buat uang masuk triliunan ke XRP ya semakin terbuka lebar. Ini mungkin bisa jadi salah satu harga XRP melonjak tinggi. Oke, yang kedua, Ripple Prime dan permintaan institusi. Ripple adalah perusahaan di balik XRP, punya senjata baru yang namanya Ripple Prime. Ini seperti layanan VIP khusus buat bank atau perusahaan besar yang mau menggunakan teknologi Ripple. Dengan adanya layanan ini, permintaan dari investor besar atau institusi semakin kencang. 3. Akuisisi strategis. Ripple ini nggak cuma diam, mereka rajin belanja dan mengakuisisi perusahaan lain buat memperkuat bisnisnya. Sebagai contoh, Palisade Vintage dan G-Treasury. Ini menunjukkan kalau perusahaannya sehat dan memiliki dana yang banyak. Sehingga buat investor ini adalah tanda trust atau kepercayaan yang tinggi. Keempat, kejelasan regulasi. Selama bertahun-tahun, XRP seperti disandra oleh ketidakjelasan hukum di Amerika. Sekarang, kabut tersebut sudah mulai hilang. Regulasi semakin jelas, jadi tidak ada lagi yang nahan XRP buat berkembang. Oke, sekarang dari kombinasi 4 hal yang saya bahas tadi di atas, ini bisa saja menjadi resep sempurna buat memicu pergerakan XRP selanjutnya. Oke, kesimpulan ini berdasarkan pendapat pribadi saya ya. Jadi, karena kita sudah ada di akhir cycle kripto, di mana market saat ini memang menurut saya pribadi ya sudah 60-40 ya. Jadi 60%-nya adalah bearish trend dan 40%-nya adalah koreksi untuk trend buy. Jadi kalau misalkan ini semua terjadi pada XRP, mungkin saja dia bisa membuat koreksi ya ke arah buy. Namun untuk sampai 3%-nya saya pribadi masih ragu ya, kecuali mungkin di bulan Desember gitu BTC mulai menunjukkan bullish trendnya lagi, otomatis pair lainnya juga akan mengikuti. Nah, ini baru memungkinkan XRP naiknya lebih tinggi. Jadi kalian tetap harus research dulu ya. Walaupun banyak berita fundamental bagus pada XRP, tetap kita harus melihat kondisi marketnya. Kalau memang aliran dana masuknya banyak, besar gitu ya, itu bukan tidak mungkin kalau XRP harganya bisa naik. Namun di sisi lain kalau fundamentalnya bagus tapi tidak ada aliran dana masuk, ya sama aja ya. Jadi tetap akan masuk dalam cycle bearish trend. Oke, semoga wawasan ini bermanfaat. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.